Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du. Kita masuk ke al-fasl tsani ya, fasal kedua. Yang pertama itu kan tentang sifat wajib bagi Allah dan jaiznya. Yang kedua ini Al-Faslu Tsani adapun yang fasal yang kedua fil anbiya tentang para nabi, rusuli dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-wajibu fi haqqihim berupa sifat wajib fi haqqihim pada di haknya para rasul untuk hak atau yang wajib bagi rasul. Al-jaizu juga sifat jaiz yang wajib bagi rasul ismatuhum ismahnya maksumnya para rasul dan para nabi dan rasul mustahilu fi haqqihim sifat mustahil pada mereka adaduhum al-mazkuru fil Qur'ani jumlah mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Al-wajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam, al-wajib adalah hal yang wajib atau sifat yang wajib fi haqqihim pada mereka alaihi wassalatu wassalam. Qala an-nazimu ialah seperti perkataan Nazim rahimahullah, arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala mengutus siapa Allah anbiya kepada para nabi zawi fatanah yang punya kecerdasan, bisidqi yang punya sifat sidik benar, wat tablighi dan tabligh bisa menyampaikan risalah, wal amanah dan amanah tanggung jawab ya. Mufradatu adapun mufradat dari kata-kata yang ada di nazoman ini yang harus dijelasin ya. Anbiya pertama lafad anbiya bihazbil hamzatil mamdudati lidarurati dengan hamzah mamdudah yang dibuang ya lidarurati karena darurah syair maksudnya. Jadi dalam syair itu bisa membuang satu huruf untuk menyeimbangkan wazan syairnya. Asalnya itu ambiya'u. Ya, hamzahnya dibuang. Jadi ambiya. Jam'u nabiyyin al-anbiya ini lafaz anbiya ini jam'u nabiyyin ialah jamaknya lafaz nabi. Jadi nabi itu mufrad, anbiya itu jamak dari nabi. Wa qaddama ta'rifu dan telah terdahulu ta'rifu apa definisi dari nabi ya kan. Dulu istilah nabi kan dijelasin seperti apa ya di bab sebelumnya. Nah, yang kedua kata yang perlu dijelasin al-fatanatu. Fatanah itu seperti apa? Kamalu zakai ialah sempurnanya kecerdasan. Wahidatul aqli dan telit dan akal yang cerdas yang jenius ya. Pikiran punya akal, punya otak yang jenius nabi itu. Fi ilzamil khusumi untuk menghadapi atau memaksa musuh fil muhajajati dalam berdebat ya, menampilkan hujah, diskusi lah atau berdebat. Jadi kalau nabi itu harus punya kemampuan atau kecerdasan untuk melakukan debat. Wa ibtali da'awihim al-batilati dan membatalkan atau mengcounter atau menolak ya da'awihim seruan-seruan mereka yang batil. Jadi kalau dari penentang ajaran Allah itu kan suka ngajak debat, suka melontarkan pernyataan-pernyataan yang batil, yang enggak jelas, yang bertentangan dengan ajaran Allah. Nah, itu nabi harus punya kecerdasan untuk melawan model-model seperti itu. As-sidqu adapun lafaz as-sidqu mutabaqatu khabarihim alil waqi. Ialah cocoknya khabar mereka lil waqi dengan kenyataan. Jadi nabi itu punya sifat sidik. Artinya apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka bawa itu cocok dengan kenyataan. Jadi
bisa dipercayalah. Kalau pepatah orang Sunda mah, jelema bisa dipercaya lamun nu diomongkeun jeung kanyataanna sami, sarua. Nah, ieu model kieu ya. Muqabaqatul khabarihim lil waqi'. Jadi, apa yang diucapkan, apa yang dikhabarkan itu sesuai dengan kenyataan, itu namanya sidq. Yang selanjutnya kata tabligh, tabligh itu apa? Ta'limuhum an-nasa. Ta'limuhum mengajarkan Nabi kepada mereka. Pengajaran Nabi artinya bisa mentaklim, mengajarkan Nabi Rasul an-nasa kepada manusia. Jadi Nabi dan Rasul itu punya kemampuan untuk menyampaikan risalahnya, ya, mengajari manusia tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat yang Allah berikan ke Nabi. Asyara'i Allahi kepada syariat-syariat Allah maksudnya. Mengajari manusia tentang syariat-syariat Allah. Biar syuduhum supaya mereka para nabi dan rasul itu bisa memberikan petunjuk kepada manusia ila sa'adati kepada kebahagiaan di dunia wal akhirati, baik di dunia dan di akhirat. Jadi fungsinya Nabi punya sifat tabligh ini biar bisa ngajari manusia tentang syariat Allah supaya manusia tersebut bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al amanatu, nah ini dapat amanah itu seperti apa? Ismatuhum, ya terjaganya mereka zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, minat telabusi dari terjebak ya, biman hiin anhu dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, walau naha karohatan, walaupun larangan itu berupa hal-hal yang makruh. Jadi Nabi itu Allah jaga dari hal-hal yang dilarang, walaupun larangannya nggak sampai haram, cuman makruh doang, Nabi nggak ngerjakan. Beda sama kita mau makruh ya sering ya, asal nggak haram gitu. Nabi mah nggak bisa. Nabi mah yang haram jelas ditinggalin, yang makruh juga sama, dijaga untuk tidak mengerjakannya. Asyarhu, adapun syarah dari nazaman ini, wajib ala kulli mukallafin, terhadap setiap mukallaf. Orang mukallaf wajib apa? Ayat tatkida meyakini siapa mukallaf anallaha ta'ala, kepada sungguhnya Allah Ta'ala arsala anbiya, mengutus para nabi wal mursalin dan para rasul. Mungkin ini ada yang kehilang, hapus ya tulisannya. Dalilnya qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amana beriman siapa rasul bima terhadap sesuatu unzila yang diturunkan, ilaihi apa unzila diturunkan apa ma ilaihi kepada rasul mir rabbih dari Tuhannya rasul, wal mu'minuna. Nah, ini atopnya di belakang nih ya. Harusnya amana rasulu wal mu'minuna bima. Mu'minuna dan juga mengimani siapa orang mukmin. Jadi ini nahwu yang bagus ini ya. Atofnya ditaruh di belakang. Amana rasulu, kalau dilempengin amana rasulu wal mu'minuna bima unzila ilaihi mir rabbih. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulih. Setiap orang amanah yang beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kitabnya Allah, rusulih dan rasulnya Allah, la nufarriqu ialah tidak membedakan siapa ma kullun baina ahadin di antara satu mirusulihi dari rasul-rasulnya Allah. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan kitab-kitabnya tidak akan membedakan satu Rasul dengan Rasul yang lain. Waqalu, dan mereka berkata, sami'na wa ta'na, kami patuh ya, dengar. Kami dengar, wa ta'na, dan kami patuh. Kami menataati. Ghufranaka Rabbana,
ghufranaka kepada ampunanmu ya Allah, Rabbana Tuhanku, wa ilaika dan kepadamu al-masiru adapun tempat kembali. Ini di surat Al-Baqarah ayat 285. Wa alaihi dan wajib kepada mukallaf ayarifa apa mengetahui siapa mukallaf maka pada sesuatu yang wajib apa ma fi hakihim di hak-haknya pada hak-haknya Rasul. Wa ma yastahilu dan sesuatu yang mustahil apa ma yajuzu dan sesuatu yang jaiz untuk para rasul. Fal wajibu fi hakihim arba'u sifatin. Fal wajibun sifat yang wajib hakihim pada haknya rasul arba'u sifatin ialah ada 4 sifat. Al-patonah itu satu patonah wa dalilu ala dzalika adapun dalil ala dzalika atas sifat patonah anahu sungguhnya kelakuan lawin tafat kalau tidak ada anhum dari Rasul al-fatonah itu apa fatonah lama qadaru maka tidak akan mampu siapa Rasul maka tidak mampu siapa Rasul ayyuqimu kepada menegakkan hujatan sebuah hujah argumen alal khosami di hadapan musuh bahwa muhalun sementara kalau terjadi seperti itu muhalun ialah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau Rasul nggak punya sifat fatonah atau nggak punya kecerdasan, maka tidak akan mungkin Rasul bisa menampilkan hujah di depan musuh-musuh Allah. Nah, kalau seperti itu, kalau tidak Rasul nggak bisa melakukan itu ya nggak mungkin lah itu. Seorang Rasul pasti bukan Rasul. Kalau Rasul pasti bisa. Li'anal Qur'ana karena sungguhnya Quran dalam menunjukkan apa Quran fi mawadhi kasiratin fi mawadhi kasiratin di tempat yang banyak. Ali ikomatihim tetapi mawadhi'a bisa kasiratin langsung aja di iniin lah jangan di mawadhi'anya dan diidofain aja fi mawadhi'i kasiratin di tempat-tempat yang banyak ali ikomatihim yang menunjukkan atas bisa menampilkan siapa Rasul al-hujjata kepada hujah alal khosami di depan musuh minha ialah sebagian dari dalil-dalil tersebut mawadhi kasirah ini qauluhu ta'ala adapun firman Allah Ta'ala wa tilka hujjatuna adapun itu hujjatuna ialah hujah kami alasan kami atainaha yang kami berikan kepada hujah tersebut Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ala qaumihi untuk membantah kaumnya Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasya'u. Narfa'u kami mengangkat darajatin kepada beberapa derajat. Man kepada orang nasya'u yang kami kehendaki. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu hakimun maha bijaksana alimun maha mengetahui. Suratul An'am hadis dalil ini di surat Al-An'am ayat 83. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kan yang di atas itu salah ketik ya. Harusnya itu dalil untuk yang nomor 2 ya.
Wa qaulu ta'ala ini dalilnya yang lain tentang fatonah, Nabi itu punya kecerdasan. Wajadilhum dan berjidallah, berdebatlah pada mereka billati dengan hal hiya adapun alati ahsanu ialah lebih baik. Jadi perlakukan mereka walaupun dalam perdebatan itu dengan cara yang lebih baik. Surat An-Nahl ayat 125. Wa aidan dan juga lianna kalau sesungguhnya kita makmuruna ialah diperintah balik tidak untuk mengikuti Nabi. Wal muqtada bihi. Adapun orang yang diikuti la yakunu ialah tidak ada apa muqtada bih balidan orang yang bodoh. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi, yang kalau yang diikuti ya Nabi tersebut yang mau nggak mungkin yang diikuti merupakan orang-orang bodoh, nggak mungkin Nabi pasti pinter. Nggak mungkin kita Allah mengutus Nabi orang bodoh, nggak mungkin, pasti pinter. Karena untuk menghadapi mereka argumen menepis atau mengcounter argumen-argumen mereka para musuh-musuh Allah, para musuh-musuh Nabi ya harus Nabi sendiri orang pinter. Kalau bodoh gimana mau melakukan debat segala macam, nggak bisa. Yang kedua asidku. Nabi itu selain punya fatona, cerdas juga sidik. Sidik itu benar ya. Wa dalil adapun dalilnya ala zalika atas sifat sidik ini kalau ta'ala ialah firman Allah Ta'ala wasadaqallahu wa rasuluh. Wasadaqa dan maha benar Allah wa rasuluh dan rasulnya Allah. Surat Al-Ahzab ayat 22. Surat Al-Ahzab ayat 22. Qalu ta'ala dan firman yang lain wasadaqal mursalun. Wasadaqa dan benar. Ya mursaluna para putusan Allah. Surat Yasin ayat 52. Qalu ta'ala dan dari yang lainnya wazkur fil kitabi Ismail. Wazkur dan ingatlah kamu fi kitabi dalam kitab Ismail dalam kepada Nabi Ismail. Innahu sesungguhnya Nabi Ismail karena sadiqal wa'di. Ada siapa Nabi Ismail sadiqal wa'di ialah orang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya. Wa kana dan ada siapa Nabi Ismail rasulan seorang rasul nabiyan juga seorang nabi. Surat Maryam ayat 54. Ini salah satu apa ya? Dalil juga dari sifat sidiknya para rasul dan nabi Allah. Wali annahum law jaza alaihimul kidzab. Wali annahum dan karena mereka lau jaza jikalau boleh alaihim atas mereka atas nabi dan rasul apa kebohongan la lazimal kadzabu bi khabarihi maka otomatis al kadzbu ada kebohongan fi khabarihi pada khobar atau pada berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala bahwa sementara kalau terjadi hal tersebut muhalun ialah perkara yang muhal. Nggak mungkin Nabi itu nggak posisinya sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, nggak mungkin. Kalau Nabi itu pembohong, maka yang disampaikan oleh Nabi itu kan asalnya dari Allah. Berarti kalau nabinya bohong, berarti yang disampaikan juga bohong. Hal itu yang nggak mungkin lah. Masa apa yang disampaikan dari Allah oleh Nabi sebuah kebohongan kan nggak mungkin. Pasti benar. Makanya Nabi harus punya sifat sidik. Karena kebenaran itu, karena kepercayaan itu menentukan apa yang disampaikan. Ketiga tablighu
Nabi itu atau Rasul punya sifat tabligh. Wa dalil ala dzalika, adapun dalil ala dzalika atas sifat tabligh, qauluhu ta'ala ya pertawilah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Allah, balik sampaikanlah ma kepada sesuatu, pada risalah unzila yang diturunkan apa ma ilaika kepadamu mirobika dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballagta risalatah. Wa illam taf'al, jadi kalau kamu tidak melakukan itu, fama ballagta maka tidak akan sampai risalatahu kepada ballagta maka tidak akan kamu sampaikan risalatahu kepada risalah Tuhanmu. Jadi ya Nabi ya harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, risalah kenabian, syariat, segala macam hukum-hukum Allah itu harus disampaikan. Kalau nggak gitu ya nggak bakalan sampai ke manusia. Surat dari ini ada surat Al-Maidah ayat 67. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, rusulan mubasysyirin wa mundzirin la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan kepada seorang rasul, rusulan kepada para rasul, mubasysyirina mereka memberi kabar gembira, wa mundzirina dan juga mereka memberi peringatan, li'alla yakuna supaya ada lillah si bagi manusia Allahi atas Allah hujjatun apa sebuah hujjah, dalil, alasan ba'da rusuli setelah diutus para rasul tersebut. Jadi rasul itu memang fungsinya mubasysyirin, orang yang memberikan kabar gembira ya. Dapat pahala kalau melakukan kebaikan. Munzirin juga memberikan peringatan, disiksa nih kalau melakukan kejahatan, kalau meninggalkan perintah segala macam, supaya hujjah atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasul kepada manusia itu terwujud setelah Nabi diangkat sebagai Rasul. Jadi kalau sudah dapat jadi Rasul harus tabligh. Kalau Nabi aja kan nggak wajib tabligh. Tapi kalau sudah diangkat jadi Rasul harus sudah ada kewajiban tabligh, karena kalau Nabi itu kan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tapi kalau sudah Rasul maka wajib menyampaikan risalah Allah. Surat An-Nisa ayat 165. Ini dari ini di surat An-Nisa ayat 165. Wala yatimmu tabsyiru wal inzaru illa bitabligh. Dan tidak akan sempurna tabsyir apa berita gembira wal inzaru dan peringatan illa bitablighi kecuali dengan tabligh, menyampaikannya ke manusia, kata umatnya, wali annahum karena sesungguhnya Rasul lam yubaligu jikalau mereka tidak menyampaikan risalah Allah annasya kepada manusia syariat kepada syariat-syariatnya Allah. Jadi kalau Rasul tidak bisa tidak menyampaikan risalah Allah berupa syariat kepada manusia, lakanu maka sesungguhnya mereka katiminalaha ialah orang-orang yang menyembunyikan laha terhadap syariat Allah. Wahada, adapun kondisi kalau Rasul menyembunyikan syariat Allah, tidak menyampaikan kepada manusia, muhalun ialah sesuatu yang muhal, yang mustahil terjadi. Li'annahu karena sungguhnya kelakuan yalzamu wajib alal kitmani atau dia mau atas kitman atau menyembunyikan syariat tanpa apa
menyembunyikan syariat tanpa menyampaikannya kepada manusia, khalalun azim, adalah sebuah dosa besar ya, kesalahan yang besar. Celak ya, kesalahan yang besar. Haitsu inna kullaman, sehingga inna kullaman, setiap orang, sesungguhnya setiap orang, kosoro yang tidak mengetahui fi syariah, terbatas ya, fi syariati, di dalam syariat, yakunu lahu al uzru, maka ada lahu, bagaimana al uzru, apa uzur, fi ayyu hajjallah ta'ala, di dalam berhujjah kepada Allah Ta'ala, wijadillahu bidakwa adami tabligh, wijadilahu, dan bisa menjidal siapa man hu kepada Allah, bidakwa adami tabligh, dengan mengklaim tidak adanya tabligh, tidak adanya utusan Allah ke dia. Jadi orang yang tidak mendapat risalah kenabian itu di hadapan Allah masih bisa berhujjah dan mendebat Allah, bahwa meyakinkan bahwa saya memang tidak mendapat risalah atau tidak dapat tentang syariat dari Allah, ada uzur gitu. Sepertinya orang yang tidak terjangkau dakwah gitu. Itu bisa, kalau ditanya kenapa kamu nggak masuk Islam, bisa ada uzur karena memang dia nggak dapat dakwah Islam gitu maksudnya. Maka bisa dihukumi seperti orang yang fatrah. Wa qad nafallahu ta'ala an dzalika fi ayatis sabiqah. Wa qad nafa, dan sungguh Allah telah menafikan Allah Ta'ala zalika, kepada hal tersebut, fi ayatis sabiqah, di ayat yang telah lalu. Nah, jadi kalau Nabi itu tidak menyampaikan risalahnya kepada umat, kepada manusia, maka manusia berhak untuk berhujjah dan mendebat Allah dengan menyatakan bahwa saya tidak menerima risalah dari utusan Allah, makanya saya tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan syariat-syariatnya. Seperti itu. Bisa jadi uzur itu bisa diterima Allah kalau seandainya orang tersebut tidak, memang benar-benar tidak menerima dakwah dari para utusannya. Tapi kalau itu terjadi di sekitar, kalau klaim itu terjadi di sekitaran orang yang memang dekat dengan Rasul, itu suatu hal yang mustahil. Nabi sudah menyampaikan nih ke masyarakat atau ke sebuah kaum. Rasul sudah menyampaikan sebuah kaum, sepertinya kaum Nabi Muhammad menyampaikan, udah sebuah kaum ini udah menyampaikan syariat Allah, sembahyang apa segala macam, udah tersampaikan nih, karena memang diperintah oleh Allah. Nah, dia tidak bisa mengklaim atau mengatakan bahwa saya nggak bisa, ya saya belum dapat risalah atau syariat Allah karena saya belum sampai ketemu Nabi. Yaitu klaim-klaim seperti itu tidak mungkin terjadi kalau nabinya tidak menyampaikan. Kalau nabinya menyampaikan, maka boleh aja mengklaim seperti itu, tapi tidak akan bisa diterima kecuali memang orang tersebut tidak sampai dakwah Nabi atau risalah Nabi ke orang tersebut, maka uzur, dan bisa mengklaim bahwa saya itu memang tidak iman kepada Allah, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah karena saya memang tidak mendapat syariat dari utusan Allah. Seperti itu. Seperti orang yang tinggal di pedalaman hutan Amazon sana mungkin ya, dia hidup zaman Nabi dan tidak ada dakwah masuk ke situ. Nah, itu
itu masih bisa kena uzur syar'i ya. Kalau mereka mengklaim bahwa kami tidak mendapat risalah kenabian, seperti itu. Yang keempat, al-amanatu, amanah, wa dalilu ala zalika, adapun dalil ala zalika atas hal tersebut, kalau ta'ala, pertanyaan Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, ini lakum rasulun amin. Ini sungguhnya saya, lakum bagi kamu rasulun amin, ialah seorang rasul yang terpercaya. Surah Ad-Dukhan ayat 18. Allah Ta'ala dan firman Allah Ta'ala juga yang lainnya, innallaha la yuhibbul khainin. Sungguhnya Allah tidak menyukai al-khainin, kepada orang-orang yang berkhianat. Surat Al-Anfal ayat 58. Wali annahum la khanu, sungguhnya jika Rasul la khanu, jikalau mereka berkhianat bi fi'li muharramin, dengan mengerjakan sesuatu yang haram, makruh atau sesuatu yang makruh, lang qalabal muharramul makruh ta'atan fi haqqihim, maka akan terjadi terbalik ya, al muharramu apa, sesuatu yang diharamkan, makruh dan dimakruhkan, taatan halnya menjadi sebuah ketaatan pihakihim, di haknya mereka, kan itu nggak mungkin. Dan Allah Ta'ala amarona bil iqtidai bihim, sementara Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita bil iqtidai bihim, untuk mengikuti mereka, fi aqwalihim wa falihim wa ahwalihim, di ucapan, perbuatan, dan ahwal, tingkah laku ya, atau kondisi akhlaknya, percapan, tindakan, dan akhlaknya. Nah, hal itu tuh nggak mungkin terjadi, karena kalau Nabi berkhianat dengan melakukan pekerjaan haram atau makruh, itu hal yang tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita untuk ikuti mereka. Masa kalau nabinya melakukan itu, kan kita kan otomatis nggak mau ya ikut juga melakukan hal-hal yang haram atau yang makruh. Dan itu nggak mungkin, karena Allah sendiri melarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Makanya Nabi itu dijaga banget, punya sifat amanah. Jadi Nabi nggak mungkin berkhianat ya, melakukan hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Karena kalau Nabi melakukan itu, sementara kita disuruh suruh ngikuti Nabi, ya kan repot. Yang diikuti malah melakukan sesuatu yang haram, yang makruh. Kitanya gimana? Sementara kita harus wajib mengikuti mereka, kan nggak mungkin juga cara akal kan. Makanya Nabi itu dibekali sifat amanah. Seperti itu saja ya penjelasannya tentang sifat yang wajib bagi para rasul. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.